bro, jadi ini adalah motor terbaru dari KTM bernama 390 Adventure yang sangat-sangat menggoda celengan. Loh, kenapa sedemikian? Gini, Ca. Jadi motor ini memang motor yang dipersembahkan buat sampean yang suka adventure. Jadi kalau sampean perhatikan dari desainnya, dari suspensinya, dari ban-bannya, dari semuanya dibuat sedemikian rupa supaya sampean merasa nyaman. Dan yang pasti sampean akan bisa menerjang jalanan apapun itu. Nah, jadi Cak, kalau secara looks-nya memang motor ini keren banget. Dia menggunakan basis dari Duke 390. Sampai perhatikan aja nih, desainnya pun dari lampunya khas banget dari KTM. Nih, lihat nih. Jadi moncongnya Cak, itu like bosone iku kayak apa ya? Modelnya kayak nyekukruk gitu loh, Pak. Cak, apa? Lancip nih, lihat dari jauh nih. Jadi desainnya tuh lampunya itu memang agak tinggi ke atas karena memang dia adventure bike dan dia tuh trepes gitu loh, Cak. Bosonnya itu tipis. Jadi headlampnya tuh tipis, ditarik ke bawah, set. Kemudian di sini juga dibuat runcing, ya kan? Runcing. Dan di sini ada dudukan plat nomor. Sebenarnya ini kalau di negara lain nggak ada plat nomornya nih. Ya, di India sama Indonesia aja nih baru ada plat nomor, ya. Sementara di sini di sampingnya ada pemanis. Ini menggunakan glossy plastik. Dan juga di sini juga sama, Cak. Ini pemanis juga. Jadi kalau sampai perhatikan, dengan coba saudara sampean begini, nah dari dekat nih. Jadi ini pemanis lagi. Jadi ini covernya. Jadi lampunya itu unik banget. Ini covernya lampu glossy punya, ya. Jadi cuma zoom out lebih gampang, lebih enak mana ya? Kayak gini ya, sampean perhatikan ya, lebih enakan gini kan. Nah ini ada tulisan KTM di sini, KTM ya, KTM emblem. Jadi apa ya, plastik dengan emblem KTM, dan ini baru di tengahnya ini ada semacam apa ya, ini sih kayak casing ya sebenarnya, Cak. Banyak plastiknya tapi solid banget. Ini dari sini kayak ini, lihat bentuknya. Dan di dalamnya itu sudah LED yang pasti, udah LED. Ini sosok-sosoknya kayak gini nih, gila. Ini desain yang memang sangat unik dan juga sangat-sangat menarik perhatian semua orang di jalanan pasti lihat motor ini. Ya ini disuplai oleh apa nih, Farok ya, Farok. Oke. Nah kemudian untuk ininya apa namanya, dari lampu senya sudah menggunakan LED juga, ada 3 titik. Ini disuplai oleh apa nih, Rinder. Nah, Rinder, Cak, kelihatan nggak? Rinder. Nah kayak gitu, sama nih kiri kanan ya. Jadi kalau kita nyalakan, coba ibu kan nyalakan dulu sampean semuanya, akan begini, Cak. Terus tuh langsung ada semacam tuh, jadi dia nyala. Kalau malam terang banget, ini kayak neon gitu di pinggir-pinggirannya. Jadi kalau feel-nya tuh kayak apa ya, ya big bike banget, emang dia big bike, Cak. Nah gitu, jadi ini nyala. Dan yang pasti yang paling keren ya ini ada ringnya di situ, dan yang pasti itu wis kayak handphone, Cak. Kita akan bedah nanti pelan-pelan. Dan ini belakang kayak gini, LED juga, nyalanya kayak neon tuh. Oke, jadi keren abis. Sosoknya demikian. Nah kayak gitu. Terus itu dari depan. Nah di depan seperti ini ya, perhatikan. Terus yang menarik adalah kalau sampai perhatikan di bagian triple clampnya di sini, Cak. Jadi di sini triple clampnya tuh kokoh banget, gede, ukuran gede. Dan ini untuk suspensinya sudah menggunakan upside down yang disuplai oleh WP ya. WP Apex. Bosone open court ride. Jadi WP Apek. Bahasa Inggrisnya Apex lah, Epic bola, pokoknya gitulah, Cak. Ya, dan yang menarik adalah ya, sekali lagi desain dari KTM ini cukup teliti ya. Jadi kalau kita perhatikan, Cak, mereka membuat sebuah fender yang full ke bawah. Ini bukannya tanpa sengaja, Cak. Jadi ini konon desain ini untuk melindungi inner tube-nya supaya lebih awet, Cak. Tidak mudah terkena debu, sehingga membuat ya ini durability atau reliability dari inner tube-nya lebih terjaga. Ya. Jadi ini ada 3 titik di sini. Udah diikat, dan fendernya ini tanpa cecetan. Jadi ini menarik banget. Artinya ini benar-benar tidak ada dove-nya juga. Ini bukan dove. Artinya bukan cat dove, tapi ini memang tanpa cat sama sekali. Ini plastik full. Ya, jadi kekurangannya sih kalau nanti sampai kena apa ya, nabrak atau apa ya, goresan ya nggak bisa dihilangin. Itu aja sih. Tapi sepertinya ada
ada pelindungnya nggak sih ini? Nggak kelihatan sih ada nih. Bentar, ini kayak ada, oh ternyata ini ada ininya Cak, sebentar. Ada stikernya kayaknya nih. Nggak tahu deh ini apa sih, kayak stiker ya. Stiker mungkin seperti pelapis mungkin ya. Ini ada mata kucing di sini. Lalu di rem-remnya sudah menggunakan Bybre ya. Jadi Bybre dengan 4 piston radial ya. Jadi keren. Pakem tadi remnya juga tidak mengejutkan. Artinya remnya itu terjaga banget. Lalu disnya bukan model kembang, jadi disnya biasa. 320 mm ukurannya, sementara belakang 240 kalau nggak salah ya. 240 yang belakang dan yang depan ini 320 mm. Sementara untuk jari-jari peleknya, ya, peleknya menggunakan ukuran 100/90/19. Jadi ini saya perhatikan di sini itu adalah 19 inci lebarnya. Jadi memang gede, lebar. Makanya kalau ngantem polisi tidur atau ngantem lubang jalanan nggak terlalu terasa. Enak, rasanya itu lentur gitu ya. Jadi memang demikian sih adventure bike. Sementara belakang sih 14 inci. Nah kayak gini. Bannya matte seller punya. Dan bannya ini lumayan oke. Tapi tadi buat ibu berebah dikit, dia sedikit lost traction. Terus yang di sini saya perhatikan juga, ini pelek-peleknya jari-jari lagi. Peleknya itu model racing, cash wheel. Dan tulisannya apa nih? Disuplai oleh apa nih? Nggak kelihatan ya. Nggak ada tulisannya apa-apa. Tubeless punya yang pasti ya, bukan juga NK atau apa mereknya. Jadi palangnya keren, jadi palangnya tuh dibentuk seperti bilah-bilah gitu Cak. Bukan bilah sih, pokoknya dia dibentuk kayak tipis-tipis gitu. Dan tentu pasti udah dihitung kekuatan, jangan khawatir. Dan di sini saya perhatikan di sini sosoknya nih, lihat nih. Dia dekat seperti ini. Terus kalau saya perhatikan juga di radiatornya ini modelnya melengkung. Jadi melengkung dia, radiator melengkung. Ini untuk menangkap angin lebih bagus, katanya demikian. Ya di sini ada plastik covernya. Jadi radiatornya nggak benar-benar telanjang, jadi ada covernya lagi, ada kisi-kisi. Ini plastik. Ini jadi plastik Cak. Ini plastik punya cover plastik dan konon kipasnya lebih gede. Jadi anti overheat katanya. Ini 1 silinder mesinnya 300 cc, 372. Dan di sini sampingnya ada plastik. Lalu di sini juga engine-nya tulisan Motorrad, use only Motorrad lubricants. Jadi disarankan hanya menggunakan oli dari Motorrad Racing KTM tulisannya. Oke punya di sini. Dan di sini juga engine-nya gila padat Cak. Ini engine-nya 43 PS ya. Dan Ibu ngerasa bahwa engine ini ternyata juga reaktif banget kalau kita geber. Dan kita sampai perhatikan juga di sini apa namanya sasisnya itu menggunakan model tralis dan rajutannya saya perhatikan. Ini terasa stiff ya tadi, Ibu ngerasanya enak. Dan sini model knockdown. Jadi sini ada kayak peningkat. Footstepnya mau ada spring return-nya. Lalu di sini plastik ternyata ini bukan babet ya sebelah sini. Jadi ini hanya penahan buat tumit ya. Kedepannya sih CKD katanya. Dan ini suspensinya, monoshocknya sudah full adjuster. Jadi sama bisa adjust ke tingkat kekerasannya dan dia langsung ke swing arm. Ya, jadi gitu, gede. Jadi kalau lihat swing armnya tuh gede juga swing armnya. Terus ini knalpotnya perhatikan kayak gini. Tuh. Dan ini swing armnya Cak, swing armnya tuh. Dengan coak-coakan ini untuk menekan bobot. Ini mirip banget dengan milik dari KTM Duke series. Dan bannya menggunakan sama dengan depan ya, menggunakan matte seller. Ini tubeless punya loh Cak, matte sellernya 130/80 17 ringnya. Ini toe range. Jadi menggunakan steel radial, jadi sudah radial banyak Cak. Jadi gitu lihat nih swing armnya tuh gila bolongnya, lihat nih. Keren. Jadi kelihatan banget kalau ini motor memang didesain untuk kestabilan. Dan memang tadi WB coba buktikan ini motor memang stabil banget. Jadi sosok kayak gini Cak. Nah di sini terusan adventure dengan ada kisi-kisi juga, bukan kisi-kisi sih, semacam kontur-kontur gitu. Ini plastik. Ini juga serutnya ya, ini ada 2 layer, ada semacam di bawah di sini serutnya. Dan joknya nggak empuk-empuk banget, tapi juga nggak keras-keras banget, jadi intermediate lah. Dan ini seolah-olah split seat, tapi sebenarnya bukan split seat. Jadi dia semacam ya tandem punya ya. Jadi di sini ada tonjolan kalau saya perhatikan tuh.
tonjolan, dan mungkin biar nggak yang dibonceng nggak bentur, yang kalau ada pengereman dia ada penahannya, ada semacam ya biar nyaman lah Cak, kasarannya Cak ya. Jadi gitu, kita matiin dulu, nanti habis lagi akinya. Oke, nah sini dari belakang seperti ini sudah ada handle belakangnya, dan ini dari si besi babet punya kayak gini bentuknya tuh. Dan juga lampu senya sama, lampu senya menggunakan model apa tuh, LED lah, pantes pastinya LED ya. Jadi kayak gitu. Terus ini dari samping kanan, nih lihat nih, dari samping kanan rantai-rantainya warna hitam, sprocket gearnya ya kan. Dari samping kiri seperti ini, dan samping kiri saya bisa perhatikan bahwa untuk air daripada coolant-nya di samping telanjang kelihatan, jadi terekspos. Ya ternyata bagus juga sih, nggak masalah sih. Biasanya kan di cover gitu ya, tapi sama ATM ini enggak, yang ini. Dan ternyata oke juga, nggak ada masalah. Dilihat tuh nih, punya WP apek. Punya WP apek. Ya ini lihat nih kondisinya nih. Do not place any combustible like clothes, paper. Oh, jangan pernah naruh sesuatu dekat sekitar sini. Ini kipasnya Cak, kipas dari radiatornya. Dan kita perhatikan juga di sini bawah-bawahnya engine tuh, lihat. Nah, motorek. Ya kalau sampai nanya mengenai boot quality sebagainya, so far sih oke lah ya. Jadi boot quality tidak terlalu standing, juga nggak buruk. Jadi oke untuk kelas ini ya. Jadi memang KTM sebenarnya kalau banyak nanya apakah KTM India sama Austria sama rakitannya itu memang beda. Jadi kalau yang 400 cc ke bawah rata-rata memang dibuat di India untuk rakitannya. Tapi kalau sama bertanya mengenai feel-nya, ya feel-nya sama sih Cak. IB juga pernah mencoba untuk yang versi Austria, sama juga sih feel ridingnya. Nah, jadi nggak ada perbedaan. Nah, ini untuk suspensinya sudah ada preload dan adjusternya, compression, jadi tinggal geser kanan kiri. Jadi sudah ada ininya Cak. Sama ke kiri ini kompresinya paling negatif, mau nambah terus ke sini ya. Jadi secara default dia di tengah-tengah gini ya. DWP punya, dan ini juga sebelah kanannya juga nih ya kan. Gila, ini lengkap nih Cak. Tuh ribbonnya ada, ini ribbon nih. Simple banget tuh. Simple ini asli. Terus stang-stangnya saya perhatikan sini tulisan KTM ya, dan di sini juga hitam model Dove punya. Dan kalau perhatikan kita akan coba buka untuk ininya bensinnya, tutup bensin modelnya begini kebalik ya. Jadi kalau yang Jepang rata-rata kan bensinnya tuh dari sini ke sini, kalau ini kebalik ya, jadi gitu. Oke. Ini insya Allah sih suaranya oke ya. Kemarin kan banyak yang komplain mengenai suara Kang Iwan banyak anginnya ya. Ini sih enggak, ini udah pakai mic Cak. Nah, ini menggunakan KTM punya, tulisannya ada emblem, maksudnya bukan KTM punya, maksudnya itu covernya di supply KTM langsung, ada emblem KTM. Sini ada bintik-bintik jeruk purut gitu, dan sini ada kontur-kontur kayak apa ya, loreng-loreng gitu. Ini saya perhatikan dari jauh begini ya. Terus kalau dari samping ini juga ada bisa membuka nih. TVP belum pernah buka nih, ntar kita lihat. Oh, ini buka jok belakang Cak. Jadi nggak usah dibuka lah ya. Apa pengen kalian? Sampean pengen? Oke, TVP buka coba sebentar. Nah, kita buka joknya. Nah, ini dia nih. Jok belakangnya seperti ini. Tentu saja di sini hanya toolkit, dan ini starter relay fuse-nya. Jadi ya sama bisa naruh sesuatu di sini sih. Tapi ya apa sih? Paling naruhnya toolkit ya apa? Tempat busi mungkin kayak gitu. Ya, jadi gitu. Terus kita akan lihat di area dashboard sini yang depan. Sini ada GPS mounted. Jadi sampean bisa naruh GPS di sini. Kalau sampean ingin ya touring jarak jauh, sampean bisa naruh di sini. Jadi ada kayak dudukan GPS-nya. Dan saya perhatikan juga di sini saya akan menemukan adanya ini charger DC outlet lengkap. Ya, terus di sini juga saya akan menemukan sudah ada knuckle guard-nya. Jadi bentuknya seperti ini. Knuckle guard-nya. Tuh. Jadi sosoknya kalau saya perhatikan begini, Cak. Emang ganteng, Cak. Ini ganteng pol ini. Tuh. Ya. Emang keren sih. Jadi WB sudah tes di jalanan. Ini gila, engine-nya galak banget kalau dibetot tuh. Nih, jadi sosoknya begitu bentuknya.
Oke. Terus ini dari chain adjusternya modinya begini, Cak. Nah, unik sih chain adjusternya, memang beda dengan motor Jepang. Oke. Pasti sampai penasaran sekarang bagaimana dengan speedometernya, Cak Iwan. Oke. Speedometer. Nah, ini yang paling menarik perhatian. Oh ya, ini kunci masih belum immobilizer ya. Jadi masih kunci biasa. Artinya sampai harus lebih hati-hati kalau parkir di jalanan. BB akan naik dulu di motornya biar enak. Posisinya enak banget nih. Relax banget. Tek. Nah, tertulis ready to race. Oke, Cak. Sekarang kita lihat dari speedometer. Perhatikan. Speedometernya ini kalau lihat asli ya, mungkin di handphone nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau lihat asli, speedometernya ini memang sangat keren. Wes, bosannya sangatnya banyak bener. Emang betul, Cak. Jadi kalau sama lihat dari sini, sama akan lihat bahwa speedometernya benar-benar kayak handphone. Pixelnya rapet, Cak. Jadi nggak pecah-pecah, pixelnya rapet. Di sini tertera tulisan dari sini. Ini RPM, ya. RPM ini akan berkedip. Jadi merah-merah ya kan, jalan merah nih kalau sampai starter nanti. Nanti WP akan tunjukin sampean. Jadi ini bensin, ini heat atau suhu engine. Ini ABS-nya bisa di setting road atau off road. Jadi anti lock brake systemnya itu bisa di setting. Ya, ini traction control. Jadi motorcycle traction control. Jadi ada traction controlnya ini on atau off. Tadi WP jajal on aja, gila. Galaknya, Cak. Yus, galak tenan, apalagi di offin. Di sini ada jam, ya. Kemudian di sini ada Bluetooth. Artinya apa? Sampean bisa mengkoneksikan handphone sampean dengan motor ini, ya. Kemudian ini phone signalnya, jadi sampean bisa cek di phone signalnya. Jadi gitu. Kalau sampean, kita juga penasaran nih, apakah bisa terkoneksi? Sampean Bluetooth on dulu, oke. Langsung kita masuk ke KTM My Ride, kita set tag, langsung ke pairing, tag, langsung ke phone, thread. Kita pairing, nah scanning for device. Nah ini kita akan lihat terkoneksi enggaknya. Scanning for device. Nah Iwan benaran, oke. Langsung cepet juga ya koneksinya ya. Kita klik, paskinya same on phone 34 pair, oke. Langsung jadi ada paski sama okein aja di handphone tadi udah okein. Nah ini udah terkoneksi. Seret. Terus Iwan benar iPhone, oke. Kita okein dulu. Pairing in progress masih. Agak lama. Halo. Jadi kontak kita, dia nanya apakah boleh handphone apa? Oke. Ignore. Oh, ignore dulu aja. Oke. Jadi dari pairing Iwan benaran kita akan lihat seperti apa dalamnya. Ibu juga penasaran nih. Set pairing kita lihat dari depan dulu. Ceret. Nah, lihat kan phone signalnya, phone baterainya berapa, ya kan? Tapi yang pasti kalau kita lihat dari sini KTM My Ride, nah kita lihat ada navigasi tadi, navigation on. Oh, navigasi setup, harus setup dulu nih. Onin, audio, ada audio segala nih, gila nih lengkap banget Kang Mas. Sadis. Gak paham nih WB juga nih, gak paham. Udahlah nanti sampean beli dulu lah ya biar dioprek-oprek sendiri sampean. Jadi sekilas saja karena kelamaan nanti kalau ngurusin ini ada trip datanya ya, general info, date-nya berapa, udo berapa, ya kan, aki berapa, trip 1, trip 2, kemudian motorcycle-nya, ini motorcycle. Jadi traction control on off-nya bisa kita setting, ABS-nya on off-nya road atau off road. Jadi sampai setting aja mau di gunung atau di aspal untuk ininya, untuk ABS-nya. Lalu di quick shift ini on atau off. Tadi Ibu udah on ini dan memang quick shift-nya ini smooth banget. Ibu udah coba ya. Jadi gitu. Sini ada setting favorit, quick selector. Nah, jadi ini cons-nya ada trip-nya, cons speed 22 km per hours. Ya gitu deh. Jadi ini kita juga bisa ngerubah ya. Dari ininya apakah dia pengen apa namanya, pengen sampean pengen night mode atau enggak. Oke, sekarang kita akan lihat dari ininya, Cak, suaranya ya. Jadi tendangan RPM-nya langsung aja, jadi biar enggak kelamaan videonya panjang banget, puyeng malah sampai nanti. Engine nggak mau di onin ya. Jadi bahkan kill switch nih, lihat nih, ketika engine engine kill-nya kita matiin, speedometer langsung ngasih tahu kill switch. Jadi engine kill-nya
aktif. Nah, setelah IWB ceklekin baru udah hilang. Jadi gitu. Ya sekarang kita coba nyalakan. Nah, jadi kayak gini, Cak. Gimana nggak keren? Jadi kalau kayak gini, traction controlnya, TC-nya hidup, ketahuan. Ya, jadi root. Dan ini pergerakan RPM-nya. RPM seperti ini. Tuh. Tuh, wow, lompatannya. Jadi kalau siang pun ini padahal panas banget kondisi, lihat nih, mataharinya panas. Sama tetap bisa ngelihat dengan sangat jelas speedometernya. Ini keren. Ini pun sudah waterproof ya, bukan nyemplung kali, maksudnya kalau hujan-hujanan nggak akan masalah. Jadi gitu. Ya. Ini kalau kita nyalakan lampu sen begini ya, kedip-kedip kayak gitu. Jadi ya itulah keren ya. Jadi so far sih sekilas mengenai si KTM 390 Adventure. Nah, jadi kita di atasnya begini, Cak, posisinya. Ya. Oke. Ini sekarang standar Pak, IWB turunin start switch nggak kayak Matic ini, jadi nggak mematikan kecuali kalau sampai masukin gigi mungkin ya. Coba IWB masukin gigi, nah baru dia nggak mau, artinya dia nggak langsung mematikan daripada apa namanya engine, tapi ketika sampai masukin gigi cedek baru dia sensor akan memberitahukan ECM untuk mematikan. Ini sekarang netralin lagi, ini N kan netral, baru hidup lagi, mau dia. Coba IWB sekarang masukin ke gigi 1, langsung mati dia, Cak. Nah gitu, Cak. Oke, canggih juga nih ya. Jadi gitu sih sekilas mengenai KTM 390. Gila panas, Cak. Oh ya, ini ada besi di sini ya, jadi besi penopangnya di sini panas banget. Jadi kalau IWB sorot dari sini begini tuh sosoknya ya. Jadi IWB tadi sudah ngetes langsung di jalanan dan memang feel motor ini adalah suspensinya mantap. Suspensi depannya terutama. Kemudian engine-nya reaktif. Engine-nya tuh bisa dibilang apa ya? Galak ya. Jadi karena satu silinder ini galak. Jadi torsinya tuh pick up power-nya sangat gampang banget. Itu memang konsekuensinya adalah getaran engine-nya cukup terasa. Itu maklum ya, karena ya tahu sendiri kan 400 cc menggunakan satu silinder. Wah, alah, pistonnya gedenya kayak apa, Cak. Vibrasinya di footstep dan juga di stang, tapi sih masih dalam tahap toleransi, maksudnya masih oke lah, maklum lah gitu loh maksudnya tuh. Tapi kalau udah jalan sih halus, hanya awalnya aja. Dan ini posisi ridingnya enak banget asli. Nah kayak gini, Cak. Josra, harga motor ini ada 119 juta on the road Jakarta. Dan saat ini sudah terjual 250-an yang masuk. Gila, ini laris banget. Ya, jadi sekilas sih buat sampean, biar sampean juga siapa tahu sampean mencari motor adventure, rekaman buat sampean yang mencari motor yang punya power gede ya, dengan harga yang tentu saja jos gandos lah, harganya nggak terlalu mahal ya. Ya mirip lah harganya dengan ZX 25R itu. Ya kan? Mirip. Gitu. Ya mungkin gitu sih, Cak, sekilas. Oke.